Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma. Saya dari Pendidikan Matematika 1 semester 7 UIN Sumatera Utara. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembuktian teorema 6.3.3 tentang aturan orbital 1 serta contoh soal 6.3.4 yang bagian A, B, C, dan D. Terima kasih selamat menonton. Aturan orbital adalah penggunaan turunan untuk menyelesaikan soal limit. Nah, jika ada suatu fungsi, kita kerjakan dengan cara substitusi. Sedangkan setelah kita substitusi hasilnya itu 0 per 0 atau tak hingga per tak terhingga. Nah, disinilah kita bisa menyelesaikannya dengan aturan orbital. Saya Siti Rahma, saya akan menjelaskan mengenai teorema 6.3.3 mengenai aturan L'Hopital yang pertama. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bunyi teorema 6.3.3, yang kedua, pembuktian teorema 6.3.3, yang ketiga, contoh 6.3.4 mengenai aturan L'Hopital yang pertama. Lanjut. Nah, jadi bunyi teorema 6.3.3 atau aturan L'Hopital yang pertama yaitu misalkan F dan G terdiferensialkan di A, B dengan AB berada di antara minus tak hingga dan tak hingga dan G aksen X tidak sama dengan 0 untuk setiap X elemen A, B dan limit X mendekati A positif dari Fx sama dengan limit X mendekati A positif dari GX, yaitu sama dengan 0. Nah, di sini di aturan L'Hopital yang pertama itu, nah inilah dia keistimewaannya aturan L'Hopital yang pertama. Dia di sini dia dibatasi oleh ini. Nah, bunyinya yang pertama, jika limit X mendekati A dari F aksen X per G aksen X sama dengan L, untuk L elemen bilangan real, maka limit X mendekati A dari Fx per Gx sama dengan L juga. Yang kedua, jika limit X mendekati A dari F aksen X per G aksen X dari L elemen minus tak hingga dan tak hingga, maka limit X mendekati A dari Fx per Gx sama dengan L juga. Jadi untuk aturan yang pertama, untuk yang A, dia elemen bilangan real ya. Sedangkan yang kedua yaitu elemen bilangan negatif tak hingga dan tak hingga. Lanjut. Kemudian kita akan membuktikan teorema 6.3.3 tadi yang mengenai aturan L'Hopital yang pertama. Langkah-langkah pembuktiannya, pertama kan tadi udah dimisalkan tuh, ya kan? Udah dimisalkan F aksen X, limit F aksen X per G aksen X sama dengan L elemen real. Maka akan ditunjukkan untuk setiap epsilon lebih besar 0, terdapat delta, sehingga jika X lebih besar A, lebih kecil A ditambah delta, maka Fx per Gx lebih besar L dikurang epsilon, dan lebih kecil L ditambah epsilon. Nah, langkah yang pertama kita harus ambil sebarang epsilon lebih besar 0. Karena limit X mendekati A dari F aksen X per G aksen X sama dengan L anggota real, maka terdapat delta 1 lebih besar 0. Sehingga untuk setiap X lebih besar A lebih kecil A ditambah delta 1 berlaku Fx per Gx lebih besar L dikurang epsilon lebih kecil L ditambah epsilon. Nah, setelah itu kita misalkan lagi ada alfa dan beta. Alfa dan betanya ini berada di antara A dan B. Karena F dan G terdiferensialkan di interval terbuka A, alfa beta, kontinu di interval tertutup alfa beta, dan G aksen X tidak sama dengan 0 di interval alfa beta, interval terbuka alfa beta, maka berdasarkan teorema 6.3.2 atau apa yang dikenal dengan nilai rata-rata Cauchy, terdapat U anggota interval A alfa beta, sehingga F beta dikurang F alfa per G beta dikurang G alfa sama dengan F aksen U per G aksen U. Nah, ini adalah bunyi dari teorema 6.3.2 mengenai nilai rata-rata Cauchy. Kemudian kita pilih lagi si betanya ini. Nah, betanya ini kita pilih A ditambah delta 1, sehingga berlaku Fx per Gx lebih tadi Fx per Gx-nya kan udah diganti ini kan, F beta dikurang F alfa per G beta dikurang G alfa. Dia lebih besar dari L dikurang epsilon, lebih kecil L ditambah F epsilon. Dengan melimitkan persamaan ini, persamaan semua ini kita limitkan,
Untuk alfa mendekati A positif, berarti dia untuk limit satu arah aja, ke kanan berarti ya. Diperoleh F beta per G beta lebih besar L epsilon, L dikurang epsilon, lebih kecil L ditambah epsilon. Atau kita ganti betanya ini dengan Fx per Gx. Jadi Fx per Gx lebih besar L dikurang epsilon, lebih kecil L ditambah epsilon. Untuk X lebih besar A, lebih kecil A ditambah delta. Dengan memilih deltanya itu sama dengan delta 1, maka dapat disimpulkan limit X mendekati A dari Fx per Gx itu sama dengan L. Jadi terbuktilah, sudah terbukti. Apa yang terbukti? Bahwa jika limit f aksen X per G aksen X sama dengan L anggota real itu, maka limit X mendekati A dari Fx per Gx juga sama dengan L. Jadi terbukti ya. Kita lanjut. Kemudian kita akan membuktikan teorema yang B tadi, yang jika L positif tak hingga diberikan sebarang M ini dia sebarang, M itu dia bilangan yang sangat besar, itu lebih besar dari 0. Nah, berarti dia bilangan positif. Terdapat delta sama lebih besar 0. Sehingga X lebih besar A lebih kecil A ditambah delta berlaku F aksen X per G aksen X lebih besar M. Untuk setiap X yang demikian dapat diaplikasikan teorema 6.3.2 yaitu mengenai nilai rata-rata Cauchy untuk memperoleh Cx sehingga Cx lebih besar A lebih kecil X. Jadi nih dia di antara si Cx dan X itu di antara A dan A ditambah delta. Sehingga menurut nilai rata-rata Cauchy itu dia Fx per Gx sama dengan F aksen Cx per G aksen Cx lebih besar M. Karena M-nya sebarang, maka dapat disimpulkan limit X mendekati A dari F aksen X per G aksen X sama dengan tak hingga. Jika L minus tak hingga juga argumen yang serupa. Jadi sudah terbukti ya teorema 6.3.3 mengenai aturan orbital yang pertama. Kita lanjut ke contoh soal. Nah, ini adalah contoh 6.3.4. Nah, contoh yang A. Limit X mendekati A dari sin X per akar X. Nah, langkah yang pertama kita lakukan untuk mengerjai aturan orbital ini, kita harus buktikan. Kita masukkan sin nolnya ini. Apakah dia benar 0 per 0? Nah, jadi sin 0 berapa? 0. Akar 0. Nah, jadi sin X per akar X itu 0 per 0 ya kan? Nah, jika 0 per 0, maka bisa kita gunakan di aturan orbital yang pertama tadi. Nah, caranya dengan menurunkan Fx-nya yaitu sin X dan menurunkan Gx-nya yaitu akar X. Jadi limit X mendekati 0. Turunkan turunan dari sin X cos X. Turunan dari akar X 1 per 2 akar X. Nah, kemudian kita naikkan. Nah, ini kan bisa dinaikkan nih. Nah, jadi cos kan gini tuh. Cos X dibagi 1 2 akar X kan, itu sama dengan cos X dikali 2 akar X. Makanya ini limit X mendekati 0 dari 2 akar X kali cos X. Karena kan dia aturan dari pembagian ini. Setelah itu kita masukkan, kan ini limit X mendekati 0. Kita buktikan dulu. 2 akar 0 ya kan. Cos 0, 1. Jadi 0 kali 1, 0. Nah, jadi hasilnya 0. Nah, perhatikan bahwa penyebut tidak diferensiabel di X sama dengan 0. Sehingga teorema 6.3.1 tidak dapat diaplikasikan. Namun, Fx sama dengan sin X dan Gx sama dengan akar X adalah diferensiabel di interval terbuka 0 sampai tak hingga. Dan keduanya mendekati 0. Sebagai X, 0 dari ini dia menyatakan limit satu arah yaitu dari kanan ya. Bahkan G aksen X tidak sama dengan 0. Ini kan tidak sama dengan 0. Di 0 sampai tak hingga. Sehingga teorema 6.3.3 dapat diaplikasikan. Nah, contoh 6.3.4 ini merupakan salah satu contoh dari aturan orbital yang pertama tadi. Kemudian contoh 6.3.4 yang bagian B. Apa langkah pertama
pertama sebelum kita menyelesaikannya tadi, kita harus menyelesaikan masukkan x-nya sama dengan 0 ya kan? Ini kan dia x mendekati 0, berarti x-nya sama dengan 0. Kita masukkan 1 dikurang cos 0. Berapa 1 dikurang cos 0? 1 dikurang 1 itu sama dengan 0. Jadi fx-nya itu 0. Sini 0 pangkat 2. 0 pangkat 2 0 ya kan? Jadi ini 0 per 0. Berarti bisa kita aplikasikan teorema 6.3 aturan orbital ya kan, 0 per 0. Jadi pertama kita apain? Kita turunkan si fx-nya ya kan. Fx-nya itu sama dengan berapa? Fx-nya itu 1 dikurang cos x. Apa turunan dari 1 dikurang cos x? Sin x. Ini sin x. Turunan dari x pangkat 2, 2x ya kan? 2x. Pembagian pada limit kedua masih merupakan bentuk tak tentu 0 per 0. Coba kita buktikan ya. Apakah dia 0 per 0 yang ini? Udah pembagian pada limit kedua. Sin 0. Sin 0, 0. 2 kali 0, 0. Masih 0 per 0. Sehingga aturan orbital itu masih dapat kita gunakan. Akibatnya, limit x mendekati 0 dari 1 per cos, kurang cos x per x kuadrat sama dengan limit x mendekati 0 dari sin x per 2x sama dengan limit x mendekati 0. Kita turunkan lagi si sin x-nya ini. Karena kan dia tadi masih 0 per 0, jadi masih kita turunanin keduanya. Sin turunannya cos. 2x turunannya 2, jadi cos x per 2. Si fx-nya cos x. Setelah itu kita masukin x sama dengan 0-nya. Kan ini mendekati 0, berarti cos 0. Cos 0 berapa? 1 ya. Ini 1. 2, jadi 1 per 2 hasilnya. Kemudian yang C, yaitu limit x mendekati 0 dari e pangkat x kurang 1 per x. Jadi sama dengan limit x mendekati 0 dari, kita buktikan dulu apakah dia ini 0 per 0. E pangkat 0, semua yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Jadi e pangkat 0 itu 1. Jadi 1 kurang 1 itu sama dengan 0. X-nya 0, berarti 0 per 0. Kita aplikasikanlah teorema aturan orbital tadi ya kan. Jadi turunan dari e pangkat x kurang 1, e pangkat x. Turunan dari x 1. Jadi limit x mendekati 0 dari e pangkat x per 1. Nah, coba kita buktikan, kita masukkan ya angka 0-nya. Jadi e pangkat 0 per 1. E pangkat 0, apa e pangkat 0? 1 per 1. Jadi 1 per 1 sama dengan 1. Dengan cara serupa, ini bisa kita lanjutkan lagi dengan cara serupa yang kayak tadi. Dari limit x mendekati 0, e pangkat x dikurang 1 kurang x per x kuadrat. Kita buktikan dulu apakah dia 0 per 0. E pangkat 0, 1 dikurang 1 dikurang 1. Ini 0 pangkat 2, 0. Berarti ini 1 kurang 1 kurang 1, 0 per 0. Berarti bisa kita aplikasikan aturan orbital yang pertama tadi. Kan dia udah 0 per 0. Jadi limit x mendekati 0 dari e pangkat x dikurang 1 per 2x. Ini dapat dari mana? Ini kita dapat dari turunannya. E pangkat x turunannya e pangkat x. Turunan dari 1, 0. Turunan dari negatif x, negatif 1. Jadi e pangkat x dikurang 1 per turunan dari x pangkat 2, 2x. Jadi udah dapat ini. Ternyata setelah kita masukkan x mendekati 0, itu tetap 0, 0 per 0. Maka kita lanjutkan lagi dia penurunan yang kedua kali. Coba ya kita nih e pangkat 0 kurang 1, 2 kali 0. Jadi masih 0 per 0. Makanya kita lanjutkan turunan yang kedua, yaitu e pangkat x kurang 1 turunannya e pangkat x. 2x turunannya 2. Jadi limit x mendekati 0 dari e pangkat x per 2. Coba kita masukkan ya x mendekati 0-nya. Jadi e pangkat 0 per 2. E pangkat 0, 1 per 2. Ini 1 per 2 hasilnya. Kemudian yang D ya, itu dari limit x mendekati 1, limit x mendekati 1 dari ln x per x kurang 1. Pertama kita buktikan ya, ln 1. Nggak bisa kan ln 1 0 ya kan. Ini pun 1 kurang 1 0. Ini 0 per 0 nih. Makanya kita turunkan dia. Turunan dari ln x turunan ln x itu
1 per X. Turunan dari X kurang 1, 1. Jadi 1 per X dibagi 1 itu hasilnya. Nah, kita masukkan ini. Jadi ini 1 per 1 per 1. Jadi hasilnya 1. Demikianlah presentasi dari saya. Semoga teman-teman semua paham dengan penjelasan saya. Saya akhiri dengan nih saya ada mengenai pembelajaran matematika. Nah, kan tadi kita bicara dengan angka 0. Ternyata ikhlas dalam matematika itu adalah angka 0. Angka berapapun jika dibagi 0, maka hasilnya tak terhingga. Makanya tadi kita aturan L'Hopital itu mengenai aturan jika ada turunan, jika mengerjakan limit dengan menggunakan turunan, itu jika hasilnya 0 per 0. Maka ini berbicara dengan angka 0 ya kita ya. Nah, ingat pesan dari saya, hidup ini seperti matematika, selalu ada cara lain untuk memecahkan masalah. Nah, dalam memecahkan masalah matematika kan kita harus tidak dengan cara yang satu aja, kan banyak cara untuk menyelesaikan masalah itu. Inilah pesan dari saya. Terima kasih.